Media pembelajaran manajemen kurikulum. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran lingkup manajemen kurikulum. Sumber buku Manajemen Pengembangan Kurikulum, karya Umar Hamalik. Kemampuan yang diharapkan atau sub CPMK 1, mahasiswa mampu memahami tentang latar belakang pengembangan atau perubahan kurikulum. Indikator penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengembangan atau perubahan kurikulum. Mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulil Azmi. Dan pada video kali ini, kita akan membahas suatu topik yang tidak kalah pentingnya, yaitu lingkup manajemen kurikulum. Mari kita mulai. Di era perubahan yang cepat seperti sekarang, penting bagi sebuah institusi pendidikan untuk tetap beradaptasi dengan tuntutan zaman. Melalui pengembangan dan perubahan kurikulum, kita dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kurikulum di lembaga pendidikan. Lingkup manajemen kurikulum mencakup semua tahapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum yang efektif dan relevan. Pengembangan dan perubahan kurikulum diperlukan untuk mengikuti perkembangan pendidikan, masyarakat, dan teknologi yang terus berubah. Dalam pengembangan kurikulum, moderasi beragama bisa dimasukkan, diintegrasikan dengan nilai-nilai agama dalam kurikulum. Bagaimana merancang kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai agama secara seimbang tanpa mengesampingkan keberagaman keyakinan di suatu dalam kelas. Pada materi kali ini, tentang lingkup manajemen kurikulum akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Lalu yang kedua, perubahan kurikulum. Yang ketiga, tahapan manajemen perubahan kurikulum. Dan yang keempat, tantangan dalam pengembangan dan perubahan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses merancang dan menciptakan rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan suatu tahapan pendidikan. Yang kedua, isi kurikulum. Di dalam isi kurikulum ada memilih topik, konsep, dan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran, memilih strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi pembelajaran. Menentukan
bagaimana siswa akan dievaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Mengapa kurikulum itu harus berubah? Perubahan kurikulum diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan teknologi. Ada beberapa alasan untuk melakukan sebuah perubahan di dalam kurikulum. Setidaknya ada 5 alasan. Yang pertama adalah perkembangan pengetahuan. Kurikulum perlu diperbaharui agar mencerminkan perkembangan terbaru dalam berbagai bidang pengetahuan. Yang kedua, tuntutan dunia kerja. Kurikulum harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja. Dan yang ketiga, perubahan sosial. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai dan tantangan sosial terkini. Yang keempat, kemajuan teknologi. Perubahan dalam teknologi mempengaruhi cara belajar dan mengajar, sehingga kurikulum perlu diperbaharui untuk mengintegrasikan teknologi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keberagaman siswa. Mengakomodir keberagaman siswa dalam gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan. Selanjutnya adalah tahapan manajemen perubahan kurikulum. Manajemen perubahan kurikulum melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan perubahan berdasarkan pada perkembangan pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, perencanaan. Merencanakan perubahan yang akan dilakukan, termasuk tujuan, isi, metode, dan implementasi. Yang ketiga adalah evaluasi. Mengevaluasi efektivitas perubahan kurikulum terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah revisi. Jika diperlukan, melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap perubahan yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, tentang tantangan dalam pengembangan dan perubahan kurikulum. Setidaknya ada 4 faktor tantangan dalam perubahan dan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah resistensi. Tidak semua pihak mungkin mendukung adanya perubahan kurikulum. Dari pihak guru, murid, bahkan wali murid sekalipun. Yang kedua, sumber daya. Perubahan kurikulum memerlukan sumber daya yang sangat sempurna, baik segi waktu, dana, maupun pelatihan bagi guru-gurunya. Dan yang ketiga, sinkronisasi. Perubahan kurikulum harus sinkron dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga pendidikan. Dan yang keempat, evaluasi yang akurat. Mengevaluasi dampak perubahan kurikulum memerlukan sebuah instrumen evaluasi yang sesuai. Jadi teman-teman, lingkup perubahan dan perkembangan kurikulum adalah sebuah bagian penting dari manajemen pendidikan. Hal ini memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Manajemen kurikulum melibatkan serangkaian tahapan-tahapan, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, perkembangan pengetahuan, dan perubahan di dalam masyarakat. Lingkup manajemen kurikulum mencakup serangkaian aspek penting yang berperan dalam bentuk pendidikan yang berkualitas.
Dengan memahami dan mengelola aspek-aspek ini, kita dapat memastikan bahwa program pendidikan kita tetap efektif dan responsif terhadap perubahan. Pengembangan dan perubahan kurikulum adalah langkah krusial dalam membentuk masa depan pendidikan. Dengan berani menghadapi perubahan dan terus beradaptasi, kita dapat memberikan pendidikan yang relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung materi kita dengan judul Lingkup Manajemen Kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa membagikan informasi ini kepada orang lain. Sebagaimana di dalam mahfudhat dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan laksana pohon tanpa buah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.